kami berada di Kampung Bokua Boseka, Bajawa Ngada. Kita saat ini menyaksikan pesta adat Reba, sebuah pesta adat masyarakat Ngada yang mempertemukan anak-anak negeri ini dari berbagai kampung adat, bahkan juga dari berbagai daerah di Indonesia. Pesta adat ini diselenggarakan setiap tahun sebagai upaya untuk mempererat persaudaraan antar warga asal Kabupaten Ngada yang datang dari berbagai daerah. Radio Republik Indonesia berkomitmen untuk melestarikan siaran budaya, berkomitmen untuk melestarikan adat budaya bangsa termasuk Reba ini, sekaligus mempublikasikan ke luar negeri kepada masyarakat dunia bahwa di Flores, di Ngada, di Bajawa ada tradisi budaya yang diwariskan turun-temurun. Ya, selamat menyaksikan pesta adat Reba di Bajawa Ngada. Bumi Dewata mula bunga, sini bunga Paraguay. Selamat malam untuk Anda pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net. Malam hari ini bersama obrolan budaya produksi RRI ND bersama saya Femi Sareora, kita akan mengangkat topik Reba, warisan budaya tak benda dari Kabupaten Ngada. Di mana pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita baru saja menyaksikan tarian penerimaan tamu Kelogae oleh para penari dan juga ucapan selamat datang Papa Mese kepada 5 kampung yang hadir di lokasi puncak pelaksanaan Reba pada hari ini. Dan Reba merupakan sebuah upacara adat untuk memberikan penghormatan dan juga ucapan terima kasih kepada Tuhan dan para leluhur atas segala hasil bumi dan memohon berkat juga petunjuk untuk kehidupan di tahun yang baru dalam masyarakat Ngada. Upacara ini dilaksanakan setiap tahunnya Januari dan Februari tergantung petunjuk Kepo Besu ataupun pemegang adat. Dan untuk mengetahui bagaimana tentang pelaksanaan Reba tahun ini, kita akan berbincang bersama dengan tokoh adat Bapak Gregorius Patipelo. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu. Apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Oke, baik. Selain ada Bapak Gregorius, kita juga bersama dengan Ketua Panitia, ada Bapak Carolus Maku. Selamat malam Bapak Carolus. Selamat malam buat kita semua. Ya. Saya sapanya Bapak Carolus atau Bapak Karel saja nih enaknya? Bapak Karel saja lebih. Bapak Karel saja. Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net tahun ini mengangkat tema Reba Voevi Maeboa Yilivi Maetiki. Hendaknya persekutuan kita bertumbuh utuh dalam semangat persaudaraan. Dan tentunya pelaksanaan Reba yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak 1 Januari 2016. Saya ingin ke Bapak Gregorius terlebih dahulu. Nah ini Bapak, pelaksanaan Reba ini kan berdasarkan petunjuk dari pemegang adat. Nah ini bisa diinformasikan bagaimana proses penentuan tanggal dan juga lokasinya Bapak? Terima kasih. Memang tidak ada semacam ritual khusus untuk melihat tanggal persisnya tanggal berapa. Ini didasarkan pada kesepakatan dalam kampung untuk melaksanakan Reba pada saat yang dianggap paling tepat. Oke, intinya bahwa dari Januari sampai Februari dalam tahun ya Bapak ya? Kalau di wilayah kita di sini itu antara bulan Januari sampai Februari. Sementara ada tempat-tempat lain macam di Guleba ada yang
mulai dari akhir November, Desember sudah mulai rebah. Oke, jadi setiap kampung ini pelaksanaannya berbeda nih Ya. Bapak. Oke, kemudian untuk di Rebah Nuwa Lima Zua kali ini ada berapa kampung yang ikut terlibat? Nuwa Lima Zua itu artinya 7. Mhm. Jadi 7 kampung terdiri dari Nuwa Pajawa, Kampung Jawa, terus Nuwa Bongiso, Nuwa Wakomenge, Nuwa Pigasina, Nuwa Boripo, Nuwa Bokua, dan Nuwa Boseka. Oke, dan pada malam hari ini juga pendengar juga pemirsa RRI Net, kami juga menginformasikan bahwa berbagai upacara dan tahapan telah dilalui dari beberapa hari sebelumnya dan pada saat ini merupakan puncak perayaan dari pelaksanaan Rebah. Secara singkat Bapak Gregorius, apa saja tahapan sebelum menuju ke pesta puncak pelaksanaan Rebah? Tahapan-tahapan yang harus dilewati sebelum puncak pelaksanaan Rebah Bapak. Ya, ada sebenarnya ada 3 tahapan yang penting dalam seluruh ritual Rebah ini, yaitu yang pertama mulai dengan Bui Loka. Bui Loka, Wasi Loka. Loka itu adalah tempat perhimpunan, tempat untuk minum-minum, tetapi di situ sebenarnya juga adalah tempat permusyawaratan dan itu sebagai tempat pemujaan para nenek moyang. Dan tempat itu harus dibersihkan dan nenek moyang itu dikasih makan. Jadi kita bukan menyembah berhala, tapi kita menghormati para leluhur yang sudah mewariskan nilai-nilai yang sangat berarti bagi kemanusiaan kita. Itu Wasi Bui Loka. Setelah Bui Loka, acara yang kedua itu Lekerba. Lekerba itu ya kalau dalam gereja itu macam ada Vigili Natal. Ini Lekerba ini malam menjelang hari Rebahnya. Jadi sebelum kita masuk ke tahapan yang berikut, yaitu setelah itu udah kerbat langsung disambung dengan kegiatan seperti hari ini, Owi dan sebagainya. Lalu terakhir ditutup dengan Sui, Kobe Sui. Itu malam terakhir di mana momentum itu selalu dipakai untuk pewarisan nilai kepada generasi kemudian tentang hal-hal nilai-nilai yang sangat fundamental yang mengandung moral untuk menjadi pedoman dalam perjalanan ke depan. Jadi 3 tahap itu. Oke, 3 tahap menuju ke pelaksanaan puncak Rebahnya. Apakah dalam 3 tahap ini Bapak ada pantangan atau larangan yang harus ditaati oleh masyarakat setempat? Kalau tantangan, larangan saya rasa tidak ada. Tetapi diharapkan momentum itu adalah momentum persekutuan, momentum kebersamaan. Jadi seluruh keluarga besar yang berasal dari salah satu sao misalnya, semua datang dan berkumpul di situ. Itu biasanya dari mana-mana datang semua, dan di situ semua berkumpul dan rasa kebersamaan dan persatuan itu diwujudkan dalam duduk bersama, makan bersama. Oke, jadi sebelum pada pelaksanaan puncak hari ini, masing-masing kampung melaksanakan Rebah atau tahapan di saonya masing-masing di Ya, Bapak Karel ya? Betul. Oke, saya ingin ke Bapak Karel nih, Ketua Panitia dalam pelaksanaan Rebah. Apa saja persiapannya Bapak? Ya, terima kasih dan selamat siang, selamat malam buat kita semua. Soal persiapan, waktu kita singkat, tetapi sebagai orang berbudaya, sebagai generasi muda dan teman-teman panitia terdiri dari anak-anak muda. Kita membentuk, karena kita tanggal 27 Desember baru kita mulai jalani kegiatan ini. Tahapan persiapan pembentukan panitia dengan panggilan semua yang kita bahwa Rebah bukan momen persatuan untuk semua penganut budaya yang ada. Saya bersama teman-teman membuat tahapan kegiatan. Tentunya dalam tahapan kegiatan itu kami hanya berkonsentrasi untuk bagaimana tahapan ini bisa berjalan dengan baik, tapi menyangkut tentang soal-soal hal prinsip yang menyangkut tentang budaya. Kami punya penasihat dari tokoh-tokoh yang ada. Kami tidak akan berjalan di luar koridor budaya ini, walaupun kegiatan kami dalam persediaan hanya 1,5 bulan saja. Oke, 1,5 bulan tapi ini luar biasa meriah ya. Makasih ya. Luar biasa indah dan ini menjadi sebuah warisan yang sangat menarik dan tentunya memperkaya kebudayaan Indonesia pada umumnya. Kemudian Bapak Karel, ini konsepnya seperti apa dalam 1,5 bulan yang dipersiapkan? Konsep acaranya yang kita laksanakan puncaknya pada hari ini.
Adapun konsep-konsep acara yang kami jalankan, yang pertama kami membentukkan panitia. Konsep-konsep acara itu semua bernuansa budaya. Dari paduan suaranya, dari kegiatan Pancawindu, tarian, terus salah satu konsep yang saya rasakan ketika saya jadi ketua panitia dalam tahun 2023, saya merasakan begitu tinggi persaudaraan untuk Bokua Boseka ini sebagai dua kampung sebagai penyelenggara utama momen Rebah di dua. Kita tidak pernah ada dana untuk makan minum sehari-hari dalam menyiapkan semua yang berhubungan ini, tetapi kami ada bahasa Jawa bilang seu lezat. Jadi semua rumah-rumah di sini merasa terlibat ketika ada anak-anak panitia bekerja menyiapkan sesuatu, spontanitas. Ada ubi, ada jagung, ada ikan yang dibawa ke tempat ini untuk mensupport panitia ini dengan harapan rencana dan kegiatan ini tuntas. Oke, kerjasama dan gotong royongnya luar biasa nih Bapak Karel ya. Oke, kemudian Bapak Karel ini dalam persiapannya dan juga pelaksanaannya tadi kita juga sudah mengikuti perayaan Ekaristi. Ini dikolaborasi dengan adat istiadat. Apakah memang ini sudah dari dulu dari masanya para leluhur ataukah seperti apa nih gambarannya Bapak Karel? Ya terima kasih. Memang dari dulu sebelum ada ajaran gereja kami mengalami sebenarnya ajaran baru ketika kolaborasi yang namanya Pancawindu inkulturasi. Ada aturan-aturan gereja terbaru yang seharusnya paduan nyanyi kor lagu-lagu tertentu yang harus disesuaikan dengan aturan gereja sekarang. Sehingga ketika sama saudara sudah dalam tahap latihan kor paduan suara ini ada informasi dari gereja turun untuk beberapa lagu itu disesuaikan dengan peran gereja, disesuaikan sehingga kami menyepakati untuk beberapa lagu. Sebenarnya kan dari lagu awal sampai lagu terakhir itu semua kita pakai bahasa-bahasa daerah, tetapi dengan aturan gereja terbaru ini kita menyesuaikan dengan aturan gereja. Malinga
Ya, siaran RRI termasuk siaran pesta reba ini bukan saja didengarkan masyarakat di daratan ND atau di Polres dan lembaga, tetapi juga kami punya pendengar dari berbagai negara. Inilah komitmen kami untuk menunjukkan kekayaan budaya Indonesia, reba khususnya kepada masyarakat dunia. Bahwa kami punya warisan budaya leluhur yang luar biasa dan terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Terima kasih. Info Florata. Upacara adat Reba Kabupaten Ngada. Upacara adat Reba bertujuan untuk melakukan penghormatan dan ucapan rasa terima kasih terhadap jasa para leluhur dan juga untuk mengevaluasi segala hal tentang kehidupan bermasyarakat pada tahun sebelumnya yang telah dijalani oleh masyarakat Ngada. Melalui upacara ini, keluarga dan masyarakat meminta petunjuk kepada tokoh agama dan tokoh adat untuk dapat menjalani hidup lebih baik pada tahun yang baru. Upacara ini diadakan setiap tahun baru, tepatnya di bulan Januari atau Februari. Sehari sebelum perayaan Reba dimulai, dilaksanakan upacara pembukaan Reba atau Sui Uwi. Pada malam Sui Uwi dilakukan acara makan minum bersama atau Ka Maki Reba sambil menunggu pagi. Pada pagi harinya, ketika upacara berlangsung, para tamu disediakan makanan dan minuman yang sudah matang dan siap dimakan atau ngeta ka bagingia mami utu mogo. Hidangan utama dalam pesta ini adalah ubi. Bagi warga Ngada, ubi diagungkan sebagai sumber makanan yang tidak pernah habis disediakan oleh bumi. Karena itu, warga Ngada tidak akan pernah mengalami rawan pangan ataupun busung lapar. Selama upacara Reba berlangsung diiringi oleh tarian para penari yang menggenggam pedang panjang atau sau dan tongkat warna-warni yang pada bagian ujungnya dihiasi dengan bulu kambing berwarna putih. Sebagai pengiring tarian adalah alat musik gesek berdawai tunggal yang terbuat dari tempurung kelapa atau juga dari labu hutan. Sebagai wadah resonansinya, alat musik ini ditutupi dengan kulit kambing yang pada bagian tengahnya telah dilubangi. Sedangkan penggeseknya terbuat dari sebilah bambu yang telah diikat dengan benang tenun yang telah digosok dengan lilin. Upacara adat Reba biasa dilakukan 3-4 hari. Sebelum pelaksanaan upacara tari-tarian dan nyanyian atau Ouwi, diadakan misa inkulturasi di gereja yang dipimpin oleh seorang pater atau romo. Beberapa rangkaian upacara juga diiringi dengan kor nyanyian gereja dan menggunakan bahasa lokal Ngada. Upacara ini memang memadukan unsur adat dengan agama. Reba tidak sekedar pesta hura-hura, tapi wujud kegembiraan atau gajagora masyarakat Ngada dengan tetap menjaga nuansa rohani. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND. Oke, baik. Dan pendengar juga pemirsa RRI.net, Anda dapat menyaksikan obrolan budaya kita pada malam hari ini melalui YouTube RRI ND ataupun juga bisa melalui mobile application RRI Playgo. Anda bisa mendownloadnya langsung di Play Store, memilih RRI ND dan memilih program 1. Nah, saya ingin kembali ke Bapak Gregorius nih. Bapak Greg saja ya panggilannya ya. Ya, saya lebih akrab orang bilang panggil Bapak Gius. Oh, Pak Bargius. Ya. Oke. Nah, Bapak, ini tadi kita makan adat, kemudian ada weti sebagai piringnya untuk pengganti piring. Nah, ini kalau makanan adat dalam Reba itu seperti apa biasanya? Apa itu? Oke, ada wati yang menjadi wadah untuk tempat menaruh makanan adat. Nah, ini bagaimana makanan adat dalam Reba nih, Bapak? Ya, memang sebelum zaman modern piring-piring itu ada, memang dari dulu nenek moyang tuh makannya di wati. Jadi wati ini dianyam dari daun pandan, dianyam, ada orang-orang yang memang terampil untuk membuat wati itu. Dan itu menjadi wadah utama setiap kali ada hajat, apapun hajat itu, makan ditempatkan di wati dan makan pakai wati itu. Oke.
Kemudian Bapak, ini kita lihat hampir semuanya menggunakan pakaian adat, kemudian dengan baju warna merah. Nah ini memang kewajiban ketika mengikuti rebah, dan apa makna dari pakaian adat secara singkat bisa digambarkan nih Bapak Bargias? Ya, ini namanya pesta budaya, pesta adat. Dan karena itu segala sesuatu yang nuansanya nuansa adat itu pernik-perniknya itu yang ditampilkan. Sehingga tidak heran kalau semua yang hadir pada kesempatan ini merasa agak kurang kalau dia tidak menggunakan pernik-pernik adat seperti pakaian adat yang kami pakai sekarang ini. Dan itu merupakan semacam panggilan dari setiap individu yang mengabdi kepada budaya Jawa ini. Ada kegiatan-kegiatan, apalagi kegiatan rebah seperti ini, busananya harus pakai busana adat. Yaitu pakai seperti yang disaksikan, yang perempuan seperti itu, laki-laki yang seperti ini. Apa saja item-itemnya atau nama adat ya Bapak untuk pakaian adat ini? Ini, kalau ini kan ada, kalau ini namanya sapu, ini namanya lu'e, ini namanya boku, gitu. Kalau yang perempuan ini kan, yang garis-garis ini namanya kasesese. Oke. Yang di atas itu namanya marangnya. Begitu. Yang ini Bapak ya? Ya, itu namanya marangnya. Oke, baik. Dan juga saya ingin ke Ketua Panitia kembali dulu nih. Untuk yang masuk dalam kepanitiaan tadi adalah katanya anak muda semuanya ya. Nah ini siapa yang bertanggung jawab untuk menyiapkan logistik semua dalam pelaksanaan rebah ini? Semua penganut budaya yang berada di Boku Oboseka ini, dorang melibatkan diri untuk bergotong royong 1-2 rupiah untuk menyukseskan kegiatan rebah Bajawan 25 juga. Secara kebetulan Boku Oboseka sebagai tuan rumah untuk tahun 2023 ini ya. Oke. Kemudian ada menari bersama ya, Owi kalau saya tidak salah nih Bapak. Makna gerakannya seperti apa? Secara singkat bisa disampaikan kepada kami. Ya, sebenarnya pesta rebah ini berawal dari apa namanya, panen ubi yang melimpah, sehingga orang melantunkan ubi itu. Tetapi sebenarnya itu lebih dimaknai sebagai apa namanya, hasil, sebagai buah keringat, sebagai jeripaya yang boleh dinikmati oleh masyarakat adat.
Jelajah Nusantara. Pulau Rinca adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Rinca beserta Pulau Komodo dan Pulau Padar merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pulau Rinca Sabah Budaya berada di sebelah barat Pulau Flores yang dipisahkan oleh Selat Molo. Pulau ini juga merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO karena merupakan kawasan Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Komodo, Pulau Padar, dan juga Gili Motang. Titik tertinggi pulau ini berada di Doro Ora dengan ketinggian 670 meter di atas permukaan laut. Di pulau ini juga hidup berbagai jenis binatang seperti komodo, babi liar, kerbau, dan juga burung. Dan Pulau Rinca Sabah Budaya dapat dicapai dengan perahu kecil dari Labuan Bajo di Flores Barat. Info Florata. Moke, minuman tradisional Flores. Moke adalah minuman khas orang Flores. Ada moke putih dan hitam. Moke putih adalah nira hasil sadapan dari pohon lontar atau pohon enau. Moke putih akan manis rasanya bila wadah tampungan bersih. Biasanya bambu berukuran seruas dicuci bersih dan dikeringkan, kemudian digantungkan pada ujung mayang yang telah dijepit atau dipukul-pukul kemudian dipotong ujungnya. Akan kelihatan ada cairan bening menetes dari ujung mayang. Itulah moke putih. Moke putih yang manis dapat dimasak dan dijadikan gula merah. Sedangkan moke putih yang diminum sebagai teman makan adalah moke yang ditampung dengan wadah bambu yang tidak bersih sehingga terjadi peragian. Dan rasa minuman agak pahit. Moke putih sejenis ini ada yang langsung diminum, tetapi lebih banyak digunakan untuk dimasak atau disuling dan menghasilkan moke hitam atau arak. Moke hitam sesungguhnya tidak hitam. Warnanya seperti air putih dan agak kuning. Ini adalah hasil sulingan dari moke putih. Moke putih disulung di kuwu tua atau saung penyulingan tuak dalam bahasa Nagekeo. Orang Flores selalu menikmati moke bila ada pesta. Tidak ada pesta tanpa tuak atau moke. Tuak atau moke sudah menyatu dengan pesta. Makan daging tanpa tuak atau moke terasa hambar dan kekurangan. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lumbatamu bersama Pro 1 RRI ND. Nama saya Patruban Muda SPD. Saya hadir dalam pesta rebah di Kampung Papua di sini. Dan rebah yang setiap tahun dirayakan selalu memiliki 3 pilar rohani: moralitas, sakralitas, dan spiritualitas. Rebah itu tidak hanya sebuah ritus yang dikenal sebagai agama dan tindakan, tapi juga rebah itu selalu tayangkan bagaimana manusia membutuhkan ekspresi dari sebuah ziarah dari agama menuju spiritualitas. Agama menuju spiritualitas itu yang selalu ditampilkan dalam perayaan rebah setiap tahun. Jadi 3 pilar rohani itu selalu hadir, dan itu saya yakin itu kebutuhan manusia. Karena itu pada saat manusia dalam perayaan ini mereka tunjukkan kenyataan bahwa untuk anak-anak muda rebah itu mesti dipelajari, karena budaya itu dipelajari, tidak bisa dilahirkan secara biologis. Dan itu menurut saya perayaan seperti hari ini mendorong orang muda untuk membaca warisan rohani yang mereka terima dari leluhur mereka. Rebah itu adalah sebuah energi positif yang membuat orang bertumbuh dan berkembang, dan membuat orang juga setiap hari masuk ke tingkat selebrasi yang merayakan manusia secara personal, tapi juga secara kolektif bersama-sama.
setelah Bapak dengan Bapak Karel. Saya barangkali hanya mau menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPRD. Ada pepatah yang mengatakan verba volant, scripta manet. Kata-kata, ucapan-ucapan itu terbang, melayang, hilang, menguap. Sementara yang tertulis itu tetap tertinggal. Dan karena itu maka Rebah ini sangat kaya dengan narasi-narasi lisan tentang nilai-nilai fundamental yang mengandung moral. Dan itu sangat kaya. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua DPR tadi, perlu narasi-narasi ini dipaten, dipermanenkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Dan di sini ada para pakar yang kita harapkan ke depan akan berkemampuan untuk menghasilkan karya-karya yang mendokumentasikan, mengabadikan pesan-pesan moral Rebah ini. Itu saja. Oke, Bapak Karel silakan menambahkan. Iya, saya menyampaikan terima kasih yang berlimpah buat Pemda Ngada, secara khusus Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Ketika mendengar bahwa nanti ada momen ini, kami pernah dihubungi oleh pemerintah Kabupaten Ngada untuk mencari tahu, mungkin ini berupa bentuk kepedulian dari pemerintah setempat, sehingga kami dalam kegiatan ini juga tidak terlepas dari uluran tangan dukungan moral dari pemerintah Kabupaten Ngada, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Ngada. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Borgias dan juga Bapak Karel. Dan tentunya dengan harapan kita bersama bahwa tradisi Rebah ini akan terus terjaga, akan terus dilestarikan menjadi identitas dan kekayaan masyarakat Ngada, Bajawa dan juga Indonesia pada umumnya. Apalagi ini sudah ditetapkan ya sebagai warisan tak benda. Dan dengan demikian berakhirlah obrolan budaya bersama saya Femi Sareora dari RRI ND. Selamat malam dan sampai jumpa. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pemirsa RRI, saat ini saya juga bersama dengan Randy, salah seorang warga dari Kampung Bokimo yang melaksanakan Rebah. Nah, Bapak Randy, ini kan dalam memberikan makan bagi seluruh peserta Rebah ini, selain disiapkan panitia, masing-masing rumah ataupun keluarga juga memberikan makan bagi semua peserta Rebah. Nah, ini maknanya apa nih, Bapak Randy? Makna daripada setiap rumah harus menyiapkan makanan. Ya tidak istimewa tapi ala kadang ini bagian daripada kebersamaan untuk mendukung panitia penyelenggara. Dan setiap rumah juga ada ujuk masing-masing untuk memberikan syukur kepada leluhur dan Tuhan sendiri yang menciptakan langit dan bumi dalam setahun apa yang telah dilaksanakan, apa yang telah diterima dari perjalanan Tuhan selama ini. Maka wajib tentunya setiap tahun sampai tanggal 9 November penyelenggaraan kegiatan Rebah 252 itu, di mana kampung penyelenggara itu setiap rumah itu wajib untuk menyiapkan. Dan ini makna daripada Rebah untuk menghadirkan semua orang atau semua keluarga dari mana saja
apakah yang berasal dari menerima suara atau dari keluarga itu sendiri untuk boleh hadir untuk menyaksikan dan juga memberikan doa syukur pada yang wajib setiap tahun yang harus dilakukan. Dan setiap anak-anak kita yang merantau mengikuti pendidikan maupun bekerja, kita harus istirahat sejenak sama di bulan Februari tanggal 9 itu untuk memberikan syukur. Berarti nih Bapak, kalau untuk beri makan seluruh peserta lomba, kalau 1.000 orang datang lomba, 1.000 orang sudah dipanggil makan? Bahkan lebih. Jadi istilah kami orang Jawa bahwa di Semuri itu PP Semuri Maimoli di Singata Maimasa, artinya semua orang yang datang itu wajib hukumnya untuk kita kasih makan. Jajanan Nusantara. Pecel semanggi, sahabat budaya, daun semanggi yang banyak ditemui di pinggir sawah ternyata bisa diolah jadi makanan enak oleh warga Kendal, Jawa Tengah. Namanya pecel semanggi. Makanan khas Kendal yang satu ini dapat dijumpai di alun-alun kota Kendal, dijual dengan cara digendong oleh ibu-ibu. Walaupun saat ini sudah langka, tapi pecel semanggi tetap menjadi primadona masyarakat Kendal. Pecel semanggi berbeda dengan pecel sayur lainnya, mulai dari pembuatan sambalnya hingga cara penyajiannya. Salah satu perbedaannya yaitu daun semanggi dan kecambah. Selain itu, sambal pecel khas Kendal yang satu ini juga berbeda dengan sambal pecel biasanya. Sambal pecel semanggi terbuat dari ubi, kacang tanah, gula merah, dan tambahan petis. Untuk penyajiannya juga unik sahabat budaya. Pecel semanggi disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk sebagai alas untuk menyantapnya dan rasanya tidak lengkap jika makan pecel semanggi tidak menggunakan sate keong. Tambahan sate keong yang dibumbui bacem pedas ini menambah cita rasa yang khas pada pecel semanggi. Rasanya enak ya. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Papakani pani kita kaeyazi cai kita papapani sama uzada teibai cai kita papakani pani kita kaeyazi mai papani ambani sama nione edami malasane limane dawe cai kita lemawe lima kita leape malamuna limane sepa cai kita lerengang
kita sama-sama. Mama papa salah sama kiri sarjata malah jale lima letani cai kita lemawe lima kita leape malah muna lima lejepa cai kita lerena mae papa bekah cai kita papagani pani kita kaeazi cai kita papapani sama udara tebai cai kita papagani pani kita kaeazi mai papane amali sama nyodane edawi malah jale lima letane cai kita lemawe lima kita leape malah menang lima lesepa cai kita lerena mae papa bekah kita papagani pani kita kaeazi cai kita papapani sama udara tebai cai kita papagani pani kita kaeazi mai papane amani sama nyodane edawi malah jale lima ledane cai kita lemawe lima kita leape malah menang lima lejepa cai kita lerena mae papa bekah cai kita sama-sama pani kita tanah cai kita sama-sama pani kita tanah cai kita matara pala kita sama-sama mama papa salah sama kire sarujata malah jale lima ledane cai kita lemawe lima kita leape malah menang lima lejepa cai kita rengar-rengar mae papa bekah cai kita papagani pani kita kaeazi cai kita papapani sama udara tebai cai kita papagani pani kita kaeazi mai papani amali sama nyodane etami malah jale lima ledane cai kita lemawe lima kita leape malah menang